Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Dengan apakah kita membalasnya selain puji dan sembah Dia? Mari bersama-sama kita bersatu, berikan pujian dan hormat hanya kepada Allah. Tiba saatnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Tiba waktunya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dan merenungkan sebagian sabda-Mu, kiranya Tuhan yang akan memberkati di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Karya terbesar Tuhan dalam hidup kita adalah karya keselamatan. Saat ini kita ada itu karena anugerah dan kasih-Nya. Dan ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, itu pun juga karena anugerah-Nya. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku
Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada dalam persekutuan tengah minggu secara virtual. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah walaupun virtual pada sore hari ini. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua yang mendengarkan, agar kami boleh dengan hikmat dari Tuhan memahami firman ini dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami boleh memahami dengan baik firman ini dan kami juga mampu untuk menghidupi firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema persekutuan yang saling menasehati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita memperhatikan semut? Kalau kita sekedar melihat, tentu kita akan tahu bahwa semut itu adalah hewan kecil yang hidupnya berkelompok. Tapi jika kita sedikit lebih memperhatikan, maka kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan semut yang unik. Contohnya adalah tentang kerjasama. Saya suka takjub kalau memperhatikan semut, karena badan mereka sangat kecil, tetapi mereka bisa mengangkat makanan yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari tubuh mereka. Hal ini bisa dilakukan karena mereka punya kerjasama. Jadi mereka sesama semut saling tolong-menolong untuk mengangkat makanan tersebut. Kemudian semut itu kalau berjalan sangat teratur. Satu persatu berjalan, beriringan dalam satu barisan yang sangat rapi. Kemudian Bapak Ibu kalau diperhatikan juga, semut itu ternyata punya kepedulian terhadap sesama semut yang lain. Contohnya, ketika ada sama semut yang tidak bisa berjalan misalnya, maka akan ada beberapa semut yang membantunya untuk mengangkat semut itu. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa semut adalah hewan kecil yang sangat solider. Bapak Ibu saudara yang terkasih, itu adalah semut. Lantas bagaimana dengan kita manusia? Sebagai manusia ini kan kita punya kodrat. Selain sebagai makhluk individu, kita juga adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita tentu tidak akan pernah bisa hidup di luar relasi dengan orang lain. Sehingga sedari kecil tentunya kita pasti hidup di dalam kelompok-kelompok. Minimal keluarga, ataupun lebih luas dari itu bisa lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, komunitas-komunitas dan juga persekutuan. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang persekutuan tentu ini bukan hal yang baru bagi kita karena kita ada di dalam sebuah persekutuan. Persekutuan berbicara tentang sebuah ikatan
di mana setiap anggotanya punya tujuan dan komitmen yang sama. Di dalamnya ada saling peduli, saling mendukung, dan saling menopang satu dengan yang lain. Contohnya adalah gereja. Gereja merupakan persekutuan kita orang Kristen, di mana kita yang mengaku diri Kristen itu bersekutu bersama-sama. Di situ kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita saling menopang iman satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, namun bukan barang baru lagi kalau misalnya ada lebih dari satu kepala itu berkumpul, maka akan bisa terjadi yang namanya perselisihan, dan hal ini juga sangat bisa terjadi di dalam sebuah persekutuan. Mungkin perselisihan itu ditimbulkan oleh tutur bahasa yang salah, yang menyakiti satu sama lain, ataupun mungkin juga melalui sikap yang kurang baik, atau mungkin ada pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang dibuat di dalam persekutuan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus bacaan kita pada hari ini. Dalam bacaan yang sudah kita baca, kita menemukan sebuah nasihat yang disampaikan Yesus apabila terjadi permasalahan di dalam jemaat. Kenapa saya katakan jemaat dan bukan keluarga, padahal di dalam bacaan tadi menggunakan kata saudara? Karena kata saudara yang dipakai dalam bahasa asli adalah adelpos, yang artinya bisa merujuk pada saudara di dalam Tuhan, rekan seiman atau rekan Kristen. Mungkin bisa juga diartikan sebagai keluarga, bisa, tetapi dalam konotasi yang lebih luas, yaitu keluarga Allah. Kemudian di ayat 17 itu juga kata yang dipakai adalah eklesia, yang artinya adalah gereja. Nah, kenapa penulis harus memasukkan nasihat Yesus ini di dalam Injil Matius? Jadi Bapak Ibu, sedikit gambaran tentang konteks pada saat itu. Jadi Injil ini ditulis di tengah komunitas atau persekutuan orang Kristen. Nah, kalau kita berbicara tentang komunitas, berarti ada banyak orang di situ. Ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ada juga yang bukan berlatar belakang Yahudi, misalnya Yunani. Nah, sangat mungkin dalam komunitas tersebut terjadi yang namanya perselisihan atau pertengkaran, ataupun ada pelanggaran atau dosa di tengah-tengah jemaat. Nah, tulisan ini disampaikan oleh penulis Matius untuk menjaga kedamaian di dalam gereja atau dalam persekutuan tersebut, untuk mengatur apabila terjadi permasalahan di dalam jemaat, atau untuk mengatur apabila ada jemaat yang berbuat dosa, maka apa yang bisa dilakukan oleh jemaat yang lain. Dalam ayat 15 sampai ayat 17 ada sebuah upaya rekonsiliasi yang bisa dilakukan apabila ada permasalahan. Mari kita melihat satu persatu. Pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Antara engkau dan dia saja, tidak perlu semua orang tahu, tetapi carilah waktu, ambillah waktu berdua secara pribadi dan sampaikan, tegurlah dia. Kadang ketika kita diperlakukan dengan tidak baik misalnya, ataupun ketika kita menemukan saudara-saudara kita seiman berbuat yang salah, maka kadang yang kita lakukan hanya berdiam diri, menyimpan itu di dalam hati. Ataupun ketika orang melakukan kesalahan terhadap kita, kita hanya menyimpan itu juga di dalam hati. Nah, hal ini kurang baik juga, karena kalau kita hanya simpan sendiri perkara tersebut di dalam hati, maka lama-kelamaan itu akan menjadi bibit kebencian. Akan ada luka yang dibangun di dalam diri kita, dan itu hanya akan membuat kita menjadi semakin tidak suka dengan orang tersebut, dan permasalahannya tidak akan selesai. Perintah Yesus dalam hal ini adalah bicara dengan dia. Tegurlah. Tegur di sini bukan berarti harus berbicara dengan amarah, tetapi pelan-pelan dengan kepala yang dingin sampaikan itu kepada dia. Tidak juga berbicara di belakang. Kalau berbicara di belakang itu namanya menggosip, dan bisa saja justru akan timbul masalah yang lebih besar karena tindakannya tersebut. Tetapi apabila langkah yang pertama ini tidak berhasil, lakukan langkah kedua. Langkah kedua adalah bawalah saksi.
2 atau 3 orang yang mungkin lebih disegani oleh orang tersebut dan bisa menangani persoalan ini lebih baik daripada kita sendiri. Semoga itu bisa mempengaruhi orang yang berbuat dosa ini untuk bisa merenungi kesalahannya dan dia mau untuk berubah atau mau untuk bertobat. Bila upaya kedua ini tidak berhasil, maka tidak boleh berputus asa. Masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga adalah sampaikan kepada jemaat. Kata yang dipakai di sini adalah eklesia, Bapak Ibu, yang merujuk kepada gereja. Mungkin kepada, kalau konteks sekarang mungkin kepada pendeta, majelis, atau orang-orang di dalam gereja yang kita percayai bisa mengakomodasi persoalan tersebut. Bapak Ibu Saudara, memang pada saat itu dalam konteks kehidupan Yesus, konteks Yesus hidup saat itu, bila orang kedapatan berbuat dosa, maka ada tindakan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang tersebut. Orang yang kedapatan berbuat dosa tersebut akan diumumkan kepada jemaat, kemudian akan diambil tindakan, harus diapakan orang tersebut. Nah, tindakan seperti ini di konteks gereja-gereja sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Tetapi Bapak Ibu, lanjut, ketika ketiga langkah ini tidak juga berhasil, maka yang bisa dilakukannya tersebut, maka yang bisa dilakukan adalah pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Saya rasa ini cukup mengejutkan karena kalau kita melihat Yesus sendiri, Yesus itu tidak biasa mengkotak-kotakan orang. Ini pendosa, ini orang benar dan lain sebagainya. Tetapi dalam bacaan ini Yesus menggunakan kata pemungut cukai, pandanglah dia sebagai seorang pemungut cukai. Nah, ini dimaksudkan sebagai tindakan untuk mengucilkan dia. Karena pemungut cukai dalam konteks kehidupan saat itu adalah orang-orang berdosa yang jahat terhadap bangsanya sendiri sehingga orang-orang tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Sekalipun orang tersebut tidak mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu, tetapi kalau dia dikucilkan maka ini adalah hukuman yang sangat berat. Bagaimana dalam sebuah persekutuan kita dikucilkan, itu adalah satu hukuman yang langsung kena ke hati dan itu sangat berat sekali. Hal ini dimaksudkan supaya orang tersebut punya waktu sendiri. Diharapkan dia bisa merenungkan kesalahannya dan dia mau untuk bertobat atau dia mau untuk berubah. Yang berikut, bila kita melihat ayat 18 sampai ayat 20, ada penegasan dari Yesus. Masih menyangkut dengan ayat sebelumnya, ada penegasan bahwa ini adalah perintah dari Yesus. Dan Yesus tidak akan membiarkan perintahnya ini diinjak-injak. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sederhananya, kita bisa pahami bahwa ada hubungan yang erat antara gereja dan juga Yesus. Gereja diberikan otoritas untuk persoalan yang terjadi di dalam jemaat. Namun, otoritas di sini bukan berarti menghakimi. Gereja yang di sini dimaksudkan adalah persekutuan itu. Bisa jemaat, pendeta, pejabat dalam gereja, dan lain sebagainya. Dan tidak ada satu orang pun di dalam persekutuan gereja ini yang boleh menghakimi. Karena yang dimaksudkan di sini bukan menghakimi, tetapi menunjukkan sikap prihatin untuk membawa saudara kita yang seiman, yang berdosa itu untuk kembali kepada kebenaran. Ada penegasan juga di ayat 18, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk membebaskan. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dalam artian menerima kembali setiap orang apabila ia ingin berbalik kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari uraian panjang yang sudah disampaikan, kita bisa menemukan betapa pentingnya saling menegur dan saling menasehati sebagai saudara di dalam Kristus.
Dalam sebuah persekutuan, kita tidak bisa menutup mata terhadap sesama kita yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Hal ini, kepedulian ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga bagaimana kita saling mendukung di dalam iman. Ketika kita melihat saudara kita yang berbuat salah, maka setiap pribadi mempunyai tanggung jawab untuk menasihati saudara seiman kita untuk kembali hidup benar. Bapak, Ibu, Saudara, sikap acuh tak acuh, sikap apatis, tidak peduli, itu tidak cocok diterapkan di dalam sebuah persekutuan. Karena persekutuan itu adalah sebuah keluarga dan di dalamnya kita hidup sebagai saudara seiman. Sehingga kita tidak bisa hanya menutup mata atau bersikap apatis, tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk saling mendukung satu sama lain. Kemudian bagaimana kalau kita yang kedapatan berbuat dosa? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berbesar hati untuk menerima nasihat dari sesama saudara kita. Ketika kita dinasihati, itu bukan berarti kita dianggap rendah, tetapi dinasihati itu berarti kita dikasihi. Bapak Ibu, di bulan Maret yang kita maknai sebagai bulan persekutuan ini, marilah kita bangun sikap saling peduli sebagai sesama saudara di dalam Kristus. Bila di dalam ilustrasi awal kita melihat semut yang walaupun ia adalah hewan kecil, tetapi ia bisa menunjukkan kepeduliannya kepada sesama semut lainnya, maka kita sebagai manusia juga bisa menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Caranya adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, marilah kita saling menyatakan kasih kita dengan menasehati. Karena dengan demikian, berarti persekutuan yang kita bangun tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa berdampak dan bisa mendukung satu dengan yang lainnya untuk menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Hidup ini adalah misteri. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti mengapa itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu tentang hari esok. Tapi satu hal yang pasti, doa mengubah segala sesuatu. Mari bersama-sama kita naikkan doa-doa permohonan kita. Kita hantar dengan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan kita membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam persekutuan ini, supaya kami bisa menjadi saudara seiman yang saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, dan kami tidak menutup mata terhadap yang lain, tetapi kami mau untuk saling menasihati untuk membangun iman yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam persekutuan ini kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa buat pemilihan penatua dan diaken di GKMI Salatiga. Engkau mari memberkati setiap panitia yang sudah terbentuk, supaya panitia ini boleh menjadi alat dari Tuhan untuk bekerja dengan baik dan boleh memilih para penatua dan diaken untuk pekerjaan dari Tuhan sendiri. Kiranya Engkau memberkati setiap hati agar boleh digerakkan untuk melayani Tuhan dan boleh bersedia untuk menjadi penatua dan diaken. Kami percaya bahwa Engkau telah memilih, dan kami memohon kiranya dari tuntunan Tuhan sendiri, penatua dan diaken boleh terpilih untuk kelancaran pelayanan di gereja kami GKMI Salatiga. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk masa raya Paskah yang sedang berlangsung. Kami berdoa buat setiap program kegiatan yang direncanakan dalam masa raya Paskah ini, kiranya itu boleh benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan setiap kami jemaat Tuhan boleh memaknai masa raya Paskah ini dengan baik pula. Setiap panitia yang sudah terbentuk, Allah memberkati satu persatu agar dapat bekerja dengan baik oleh tuntunan dan hikmat dari Tuhan sendiri untuk bekerja melancarkan segala program-program dalam masa raya Paskah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan di GKMI Salatiga. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, apapun itu penyakit mereka, kiranya Allah menjamah setiap yang mereka konsumsi, obat-obatan dan lain sebagainya, perawatan dari keluarga, kiranya Engkau campur tangan supaya itu boleh mendukung jemaat Tuhan yang sakit ini boleh dapat dipulihkan. Terima kasih ya Bapa di surga, buat setiap jemaat Tuhan juga yang saat ini sedang isoman, kiranya Allah memberkati supaya melalui isoman ini mereka boleh dipulihkan, bebas dari segala virus, dan kemudian boleh kembali beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Terima kasih ya Bapa di sorga, semua jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan pergumulan mereka, kiranya Allah memberkati dan Allah campur tangan. Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah tengah minggu kami, kiranya oleh tuntunan dan Roh Kudus-Mu sendiri kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami boleh kembali ke aktivitas kami masing-masing dengan membawa terang firman Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, seluruh doa ini kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.